warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan pada tanggal 7 sampai 9 Oktober 2022, UKM JKH Al-Mizan melaksanakan diklat yang ke-23. Tahun ini, diklat dilaksanakan secara offline loh. Ingin tahu seperti apa keseruannya? Mari simak terus video berikut ini. UKM JKH Al-Mizan baru saja membuka pendaftaran anggota baru. Sebanyak 264 anggota diterima menjadi bagian dari Mizanuna. Kesemuanya meliputi divisi tilawah, tahfiz, tafsir, kaligrafi, dan sholawat. Ngomong-ngomong soal anggota baru, pastinya tidak jauh dari yang namanya diklat. Tujuannya agar anggota lebih mengenal terhadap organisasi yang diikutinya. Diklat itu sendiri yaitu adalah pembekalan bagi Mizanuna baru. Kami di sini membekali para peserta tentang materi kealmizanan, keorganisasian, dan juga kedivisian. Untuk diklat tahun ini yaitu merupakan diklat offline setelah pandemi. Jadi setelah kemarin kita keterpurukan dan 2 tahun lalu itu kita Al-Mizan mengadakan diklat secara online, dan pada tahun ini kami sudah kembali untuk melaksanakan diklat secara offline. Tema diklat Al-Mizan ke-23 ini adalah menggapai uswah dan mempererat ukhuwah. Jadi tujuan kami untuk diklat ini yaitu para Mizanuna baru itu bisa menggapai uswah itu sendiri dan juga bisa mempererat ukhuwah sesama anggota. Setelah 2 tahun masa pandemi, tahun ini merupakan perdana dilaksanakannya diklat secara offline. Seluruh peserta diklat diberangkatkan menggunakan bus menuju Pondok Pesantren Salafiyah Al-Qadir, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Sesampainya di Al-Qadir, peserta langsung diarahkan menuju kamar masing-masing. Setelah bersih diri, makan, dan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan agenda hari pertama, yaitu pembukaan sekaligus pembacaan Ratibul Haddad dan Maulid Simtud Duror. Malam hari itu, pembukaan berlangsung dengan penuh hikmah. Di hari kedua, peserta bakal banyak mendapatkan materi dan hal-hal baru tentang Al-Mizan. Agar semangat mereka tidak kendor, di pagi harinya peserta diajak untuk senam bersama, melenturkan otot, menyegarkan badan, dan melepaskan keceriaan bersama teman-teman yang lain. Setelah senam, sarapan, dan bersih diri, acara dilanjutkan dengan materi tentang kealmizanan dan keorganisasian. Sesi kali ini diisi langsung oleh anggota lama Al-Mizan, yaitu Saudara Muhammad Ainil Hana dan Muhammad Abdul Latif Wahid.
Kalau tujuan utamanya ya ini ya, saya mengatakan bahwa untuk menjadi Al-Mizan secara utuh, apapun yang dia lakukan, entah sebagai anggota atau satu saat dia jadi pengurus atau nanti satu saat mereka akan sudah jadi senior di Al-Mizan, tapi nafas dan perilaku dan ucapan atau apapun cara mereka berpikir ya dan masih dalam konteks Al-Mizan. Harapannya agar peserta itu bisa sedikit memahami tentang organisasi khususnya yang ada di Al-Mizan dan bisa mengaplikasikannya dan tidak hanya berpikiran bahwa Al-Mizan itu sebagai wadah pengembangan skill dan bakat, tapi juga ada organisasinya. Saya pikir mereka punya obsesi untuk terus berkembang di Al-Mizan. Jadi sangat luar biasa. Dari pematerinya itu yang saya dapatkan itu sejarah berdirinya Al-Mizan. Berdirinya Al-Mizan itu nggak secara langsung ya ternyata bertahap. Nah, Al-Mizan ini cocok untuk kita yang ingin berorganisasi meskipun kita itu nggak memiliki bakat dari 5 skill tadi yang kaligrafi, sholawat, tilawah, tafsir, dan itu kita bisa ikut Al-Mizan untuk melatih mungkin rasa tanggung jawab kita, rasa kepemimpinan kita, dan kita juga dalam organisasi itu bisa banyak teman mungkin ya. Setelah pemaparan dari materi tadi, saya jadi tahu apa itu Al-Mizan atau CKH Al-Mizan. Menurut saya, Al-Mizan ini bukan semena-mena tentang ke-Al-Quranan saja. Tadi juga dijelaskan bahwasanya di Al-Mizan ini kita dididik atau bersama-sama untuk bagaimana cara mengurusi suatu organisasi, mengatur organisasi itu jalannya bagaimana, nanti terjunnya di masyarakat, supaya kita skill-skill kita itu bisa tersalurkan kepada masyarakat itu dengan baik, tidak hanya terpendam sendiri. Setelah peserta diberikan materi tentang apa itu kealmizanan dan keorganisasian, kini saatnya mereka untuk mempraktekkan hasil dari materi yang didapat sebelumnya melalui sesi problem solving. Dibimbing langsung oleh anggota lama Al-Mizan yaitu Saudara Syarifuddin dan Minarul Rahman, para peserta diajak untuk berpikir keras dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan. Jadi problem solving yang khususnya di Al-Mizan ini menekankan bahwa pentingnya jiwa kritis, karena kekritisan anggota itu dapat membuat kreativitas yang tinggi untuk Al-Mizan. Harapan saya anggota baru ini dapat berkontribusi yang penuh, maksimal, optimal, karena dari beberapa ratus anggota yang mendaftar itu tidak semua kita terima. Jadi kesempatan itu harus digunakan semaksimal mungkin dan itu bisa dibangun dari jiwa-jiwa kritis awalnya dari anggota baru. Harapannya yang pertama mereka bisa lebih kritis lagi, karena yang namanya mahasiswa kan harus kritis. Kedua, mereka kritis tapi juga etis. Mereka punya adab, karena di Al-Mizan tidak hanya berpikir kritis saja, tapi sisi akhlak, sisi adab harus ditekankan. Menurut saya, hal yang paling sering diingatkan bahwa awareness terhadap permasalahan itu selalu ada dalam jangkauan kita. Jadi sebagai mahasiswa, kita sudah seharusnya menjadikan masalah itu sahabat gitu loh. Terus kita juga harus berpikiran luas dalam menghadapi suatu masalah. Yang terpenting adalah aksi, bukan hanya berpikir, dan berpikir. Nah, jadi materi problem solving kali ini itu menurut saya adalah materi yang sangat interest, sehingga membuat saya excited untuk mengikuti materi ini. Karena nanti saat kita sudah memasuki Al-Mizan, kita akan dihadapkan sebuah realitas sosial, yakni keorganisasian. Kita tidak bisa menghindari masalah tersebut, akan tetapi kita harus berpikir bagaimana caranya agar kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Setelah sholat asar, acara dilanjutkan dengan kumpul berkelompok bersama fasilitator guna membahas persiapan pensi yang akan ditampilkan di hari terakhir.
Para peserta begitu bersemangat dalam mempersiapkan yel-yel dan penampilan yang akan mereka tampilkan besok. Kira-kira gimana ya tanggapan para fasilitator terhadap peserta diklat tahun ini? Langsung aja yuk kita tanya ke Kak Alfian dan Kak Alfi. Aku nemenin teman-teman kelompok buat menyelesaikan tugas mereka di Diklat UKM JKH Al-Mizan tahun ini. Untuk kesannya Diklat tahun ini sangat luar biasa sekali, mulai dari panitia, mulai dari peserta semuanya aktif. Dan ini merupakan diklat pertama kita ya setelah online, setelah COVID. Jadi ini berasa sangat hidup sekali diklatnya, nggak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau selama ini menurut saya asik sih, karena kan ini diklat pertama kali setelah sekian lama online dan sekarang perdana offline. Jadi saya lihat anak-anak itu mereka antusias sekali. Kalau kendala sih karena kan orangnya macam-macam ya, terutama ada yang mondok juga, ada yang kos juga, ada yang nggak lengkap, ada yang kadang susah buat dihubungin, susah buat diajak latihan bareng. Tapi ya alhamdulillah lebih banyak yang bisa aktif daripada yang nggak aktif. Oke, untuk peserta diklat di Al-Mizan itu jangan cuma mencari kehidupan, tapi juga hidupilah Al-Mizan. Aku harap tetap bisa selalu aktif di Al-Mizan karena kalian akan menemukan bintang-bintang yang belum pernah kalian temui sebelumnya. Di malam harinya, materi dilanjutkan. Materi kali ini adalah tentang kedivisian. Setiap peserta menuju ruangan sesuai divisinya dan berkumpul bersama pengurus serta anggota lama untuk mendapatkan materi, cerita, dan hal-hal seru tentang divisi mereka. Saya menyampaikan korelasi bagaimana seorang peserta atau anggota tilawah itu menjalankan keilmuan atau pembelajaran di tilawah dengan baik, dan juga dia juga bisa belajar organisasi dengan baik. Sebagaimana sih kita tuh harus bangga masuk ke dalam divisi tahfidz UKM JKH Al-Mizan. Terus yang kedua itu kan sebagai penghafal Al-Quran, itu bagaimana bisa organisasi jalan, menghafalnya jalan, yang tinggal di pesantren juga jalan, yang tinggal di kos juga jalan. Pokoknya semuanya jalan berimbang. Ya, tadi ada dua sih setidaknya. Pertama tentang divisi tafsir itu sendiri, dan yang kedua sedikit saya pantik tentang tradisi di tafsir, terutama pemahaman tentang apa itu tafsir. Jadi juga sedikit saya pancing-pancing biar mereka secara nggak langsung kayak semacam workshop gitu. Workshop public speaking sekaligus diskusi. Yang didiskusikan pun juga sama tentang apa itu tafsir itu sendiri. Jadi mereka diskusikan tafsir seperti itu sih. Jadi mereka asik di situ tadi. Divisi kaligrafi itu bukan cuma hanya wadah, tetapi juga kita di situ kekeluargaan, persaudaraan. Jadi yang pertama kali dibangun itu adalah dua hal itu. Saya mengasihkan solusi bahwasannya kaligrafi itu bukan hanya melulu handmade gitu ya, bukan hanya dengan tulis tangan, tetapi ada media digital yang bisa untuk kita kembangkan. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang merasa tidak bisa berkaligrafi, tidak bisa melukis, ada digital sebagai solusi, sebagai pengalih dari sesuatu hal yang kita anggap tidak bisa atau jenuh, kita bisa lari ke digital. Tadi kita sampaikan yang pertama mengenai sejarah divisi sholawat terbentuknya, kemudian yang kedua kita sampaikan budaya atau kultur-kultur yang sudah berjalan di Al-Mizan, khususnya di divisi sholawat. Kemudian kita juga tadi sampaikan jenis-jenis genre musik yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Saya merasa senang ya, bangga karena mereka punya semangat, punya effort yang besar. Saya yakin untuk anggota-anggota tahun ini akan menjadi penerus perjuangan Al-Mizan. Sampailah di hari ketiga.
Di hari terakhir ini, para peserta menampilkan bakat dan kreativitas mereka melalui pentas seni yang dilombakan antar kelompok. Sebanyak 20 kelompok menyuguhkan pentas seni mulai dari penampilan musik hingga drama. Semuanya sungguh menarik dan luar biasa. Mendengar keluhan dalam hatiku yang ingin bercengkrama dengan kalian semua. Di fakultas mana mas? Dari fakultas dakwah, prodinya komunikasi dan penyiaran Islam. Kamu divisi apa? Kaligrafi cuma nulis. Oh, mana ada tilawah juara 1 bro. Dan selamat kepada kelompok 1 yang mendapat juara pertama dalam penampilan dramanya. Penampilan mereka menceritakan tentang usaha keras seorang penghafal Al-Quran dalam mengikuti musabaqoh serta dukungan teman-temannya agar tetap maju dan pantang menyerah. Wah, semoga drama ini bisa menjadi kenyataan ya nanti. Dan sampailah di acara terakhir yakni penutupan. Para pengurus memperkenalkan diri mereka masing-masing kepada para anggotanya. Dilanjut dengan sambutan penutup dari Ketua Umum dan Ketua Panitia. Yang kemudian acara diakhiri dengan doa. Kalau musik lagi dong. Halo semuanya. Saya dari Pinang, biasa dipanggil Mifti. Saya berasal dari... Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Batu Rizky. Biasa dipanggil Lintang atau Linting. Guys, ZUM. Terus habis itu saya Jadi, sudut pandang hal baru yang saya dapatkan dari Al-Mizan ini setelah saya mengikuti semua acara atau kegiatan dari Al-Mizan ini, dimulai dari daftar, terus seleksi, sampai dagdikduk ya diterima atau enggak gitu. Jadi sangat luar biasa. Jadi di sini tuh semua ada gitu. Terus di sini juga solidaritasnya sangat keren. Udah gitu ukhuwah persaudaraannya sangat-sangat diutamakan. Jadi kita di sini memiliki beberapa kawan yang tadinya nggak kenal, terus kita memiliki pengalaman baru, memiliki kawan baru, semuanya baru ya. Intinya di sini luar biasa dan saya sangat bangga telah diterima di Al-Mizan. Tidak terasa, 3 hari diklat telah berlalu. Para peserta telah banyak mendapat pengalaman dan siap untuk aktif mengikuti kegiatan Al-Mizan ke depannya. Selamat istirahat teman-teman dan sampai jumpa di acara Al-Mizan selanjutnya.